Katuan landelino tang marinding tang masayalako susi bunga dioluparan solaka malabirana tang marinding tang masayalako. Tuna rindu ka pangatuan Dina tu katu mangira Dina tu rinay mekawa Apa mintuna lan lima kuasa Torana ena tu katu mangira ena tu dinai metawa apa mintu nalan lima kuasa napua sumpu mama se liu
Sepi kemarin parkir motor ini ya. Tembus dulu tembus semua. Ini dulu. Jangan bilang gitu ya, waktu aku duluan di Pandita rasa. Jual itu yo. tua ini. Iya, tua. Nanti ada gitu. Ya dulu ada kok ibu koki masak. Para itu kan sing cuma yo tani. Video. Tadi video tuh Gantang di sebelah mana? Iya. Itu yang di mana kamu ya? Di tengah-tengah kegiatan kita pada siang hari ini, ada berkat Tuhan yang disiapkan bagi kita. Sebelum kita menikmatinya, mari kita mengucap syukur di dalam doa. Mari berdoa. Di tengah-tengah keadaan duka cita yang kami alami saat ini ya Tuhan, kami terus datang memandang Engkau, mempermuliakan nama-Mu di segala keadaan, termasuk keadaan yang kami alami saat ini. Bahkan kegiatan keluarga melalui ketongkonan hari ini, Tuhan ada di dalamnya, bahwa saling menguatkan satu dengan yang lainnya.
Dan di tengah-tengah kegiatan ini ya Tuhan, bahwa walaupun menyediakan makanan minuman bagi tubuh kami, sebelum kami menikmatinya ya Tuhan, Engkau memberkati makanan minuman ini, dan Tuhan berkati juga tubuh kami yang akan menerimanya, sehingga Tuhan juga pedulikan mereka. Dan kami berdoa keluarga, dasawisma masyarakat yang telah berlelah mengerjakan makanan minuman ini, Tuhan kembalikan kekuatan kepada mereka. Buka jalan dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2, 3. Suka pakai sekali dari Oke. mana kita lihat dulu. Lagi sekali. 1, 2, 3. HP lagi Elbi. Anak-anak Pak ada sanggalan. Oh. Lagi tahan. Oke guys, 1, 2, 3. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Lagi dong. 1, 2, 3. Mana yang full? Mana yang full? Depan boleh. Kira mama. Kira mama untuk ini dia. Hanya tahu. Ayo siapa? Makanan di sini. Boleh nggak? 5 kata mo. Kalau mana bisa lah sila. Boleh. Orang mau bilang Ambing. Ano? Usah lah ya. Apa coba? Jalan tumutur. Hindi na.
Orang ganteng. Panjang pagi. Kayak gitu. Ya, murah. Mau lubang pa yan ng lubang sa rona. Kami matang si marubang. Lagi dong. 1, 2, 3. Shalom dan selamat sore bagi kita semua. Pada sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun kita terus merasa bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, bahkan dalam rumpun keluarga yang mengalami duka pada saat ini. Untuk itu, umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lewati, yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah, dan yang ketiga ucapan belasungkawa, yang keempat ungkapan hati dari keluarga, dan yang kelima pengumuman dari BPMJ Gereja Kibait Tadabotang, dan yang kelima penutup. Kita akan melangkah ke acara yang kedua yaitu ibadah. Untuk itu mari kita tenang dan kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 221, Tak Dapat Aku Duga. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Hatiku tertarik rapatlah, sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah. Segala sangka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sehari-harian. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga ku lihatlah Tuhanku. Ayat yang ketiga. Jikalau ku berduka
Dia beri penghiburan, ditariknya ku rapat pada kasih dan senang. Dan sekarang kasihku bertambahlah padanya, hidayah aku tambahlah selama-lamanya. Di saat ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat Tuhan, membawa hidup kami, sebab kami tahu dalam segala keadaan Tuhan selalu ada, termasuk keadaan yang kami alami saat ini. Di malam penghiburan yang kelima saat ini Tuhan, kami akan kembali mencari Tuhan melalui ibadah kami. Sebab itu Tuhan, dari awal hingga berakhirnya rangkaian ibadah kami, mohon jadi atas pertolongan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Kita terus lanjut dalam penyembahan yang jadilah penghiburan, ku ingatlah ku ingat yang menakutkan, ku ingatlah aku. Ayat yang ketiga. Takutkan, ku ingatlah aku. Ibu janda, anak-anak, orang tua, serta saudara-saudara yang merasakan secara langsung duka cita ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami dari sekelompok anak-anak ketebusan Tuhan berkumpul di tempat ini saling membagi duka bersama dengan ibu janda, anak-anak, orang tua, serta saudara-saudara. Kami tahu bahwa apa yang terjadi sekarang adalah kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Kami sebagai anak-anak Tuhan hanya menyerahkan semuanya kepadamu ini. Tuhanlah yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Olehnya itu Tuhan, kami mohon kepadamu, balutlah hati yang luka. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan yang sejati daripadamu. Kami tahu Tuhan tidak akan meninggalkan ibu janda bersama dengan anak-anak kekasih. Tuhan akan memberikan penghiburan secara khusus, berikan perlindungan secara khusus. Tuhan, ini semua terjadi bukan karena kebetulan, tetapi semata-mata karena memang keputusan Tuhan. Dan kami tahu keputusan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Keputusan Tuhan adalah yang terbaik bagi keluarga. Sebab itu Tuhan, hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka menghadapi kenyataan ini. Tuhan Bapa kami di surga, berdoa Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kedua orang tua kami di tempat ini yang sudah lansia dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kami doakan Tuhan akan menguatkan iman. Walaupun pikiran sudah tidak normal, kekuatan kesehatan sudah tidak bisa berbuat apa-apa,
tetapi iman dan pengharapannya kepadamu. Kami mohon Tuhan kuatkan, tetap berserah kepada Tuhan. Berkati saudara kami, mamanya Elton di tempat ini. Tuhan akan memberikan penghiburan. Sekiranya kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami sehat secara jasmani dan rohani. Terima kasih kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan beberapa persembahan pujian. Yang pertama, persembahan pujian dari keluarga. Yang kedua, persembahan pujian Mahanaim. Yang ketiga, paduan suara Gereja Toraja Jemaat Kandora. Dan yang keempat, solo dari Dasawisma. Secara berturut-turut kami persilakan.
janji, biar ingatlah itu yang berhibur. Kalau kau susah lagi pun beri kuat di saat engkau lemah. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah lah ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah lah ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Mawar serta bagong, layulah segera, kebesaran dunia akan lenyaplah, tapi mawar Saron, yakni Tuhanku, tak pernah terluruh, tinggal tetap sertamu. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah lah ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah lah ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Meskipun berlaku susah dan celah, meski angin ribut, jangan takutlah, karena janji Tuhan tinggallah tetap, biar kau bernyanyi meski di malam gelap. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah lah ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Hai, tidak pernah, hai, tidak pernah lah ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Sangki la keinang pono
Yang telah kita dengarkan bersama, kiranya membawa berkat bagi kita semua dan penghiburan bagi kita semua, terlebih bagi keluarga dalam tempat ini. Berdoa. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan di malam hari ini, sebab kami rindu dan selalu haus akan kebenaran-Mu. Sebab itu Tuhan, kuasai kami bersama-sama, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai lingkungan dan tempat ini, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, benih firman-Mu jatuh di tempat subur, dan akan terus bertumbuh, menguatkan dan menghibur kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan izinkan untuk menyampaikan kebenaran-Mu malam hari ini. Sekalipun hamba-Mu manusia yang sangat terbatas, hamba-Mu tidak lebih dari umat dan sidang perkabungan yang ada. Tapi mari Tuhan topang hamba-Mu, berkati persiapan hamba-Mu, dan berkati hamba-Mu sebagai pemberita, berkati umat-Mu sebagai pendengar, sehingga melalui firman-Mu kami sungguh diberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam hari ini adalah malam yang kelima kita melaksanakan ibadah penghiburan di tempat ini. Sudah termasuk ibadah penghiburan yang dikoordinir oleh PKK Kelurahan Botang, namun pelayanan tetap dilaksanakan oleh jemaat Botang. Di malam penghiburan yang ke-5 ini, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari pertama Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Sebenarnya ini perikop ini sampai kepada ayat 18, namun saya bagi dua. Kalau 3 kali berturut-turut saya menyampaikan firman Tuhan dari malam penghiburan pertama sampai ketiga, saya menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk khotbah berseri. Tadi malam firman Tuhan disampaikan dari perwakilan klasis, dan malam hari ini sampai besok ini satu teks dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Tapi saya bagi dua dalam 2 tema. Itu sebabnya kita membaca malam hari ini dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Jika kita membawa Alkitab, entahkah itu ada di HP kita masing-masing, mari kita membukanya dan kita membacanya secara bersama-sama atau secara serentak. Pertama Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Kita mulai. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini, kita bersama-sama akan belajar dengan satu tema, pengharapan
di balik kematian. Pengharapan di balik kematian. Sepertinya suara saya berubah jadi gemetar. Ada senior yang hadir. Pengharapan di balik kematian. Tentu setiap kita yang hadir malam hari ini sudah mengetahui apa definisi tentang pengharapan. Pengharapan bisa berarti positif, bisa berarti negatif. Tentu bahwa pengharapan adalah sebuah keinginan supaya menjadi kenyataan. Ayat yang telah kita baca saat ini adalah sesuatu kekuatan bagi kita, sehingga apa yang kita alami, keadaan yang kita alami, kita tetap dikuatkan dan menjadi penghiburan bagi kita. Sebab itu, pengharapan apakah yang dapat kita temukan di balik sebuah kematian? Pengharapan apakah yang kita temukan di balik sebuah kematian? Yang pertama, bahwa mengetahui cara pandang yang benar tentang kematian. Mengetahui berarti memahami. Mengetahui berarti mengenal. Mengetahui berarti mengerti. Lalu kita melihat cara pandang, sebuah penglihatan yang tetap, sebuah keadaan yang memperhatikan dengan benar sesuatu. Coba kalau tidak ada kematian, nah di pator seperti di pator rolek, di pasisar ya torinding sisar susi bali barisan. Nah yang dalam pekan di boleh alami, di burak alami, di diok, di burak dan lain sebagainya. Sebab itu ketika perkara ini terjadi, ketika ada kelahiran maka akan ada kematian. Yang kedua, dan ini akan menjadi peringatan bahwa sebelum kematian itu terjadi, walaupun kita tidak tahu kapan waktunya, bahkan kapan, karena kedatangan seperti itu bagaikan seperti pencuri. Dia tidak ketahui lah saya bawa ke jawaban min napokan telepon kami. Tentu tidak. Perlu untuk mempersiapkan diri atau mempersiapkan kehidupan kita bahwa suatu saat nanti kehidupan kita di dunia ini berakhir. Di dunia berakhir. Mempersiapkan diri. Ada orang yang memang sudah mempersiapkan dirinya. Namun rata-rata mungkin dia mempersiapkan diri ketika dia sakit. Tapi yang tahu hidup dalam kemewahan, kita ambil sikap, contoh orang kaya dan Lazarus. Dia hidup dalam kemewahan. Orang kaya itu tentu dia tidak mempersiapkan diri. Sebab yang mana yang pegau Allah mengapa? Mak pesta. Karena dia hidup dalam zona nyaman. Sehingga dia tidak memikirkan perkara-perkara bahwa suatu saat nanti kelak hidupnya berakhir. Tiba aturna tambai pengmatua, malancung mipole, meta adami, mui tarunona,
Lazarus lamon susu. Padahal ya tuan apa? Remah-remah makanan yang dia berikan. Apa sangat dia tidak berikan sebenarnya. Lazarus yang memungut remah-remah itu. Ini salah satu contoh orang yang tidak mempersiapkan dirinya. Sebab itu entahkah kita sakit, entahkah kita hidup dan kuat, ingat bahwa suatu kelak kejayaan itu, kekuatan itu akan berakhir pada sebuah kata kematian. Yang kedua, apa pengharapan kita? Kita akan dikumpulkan bersama dengan Allah, ayatnya yang ke-14. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kematian bisa diartikan bahwa tidur. Yesus mengalami kematian yang di dalam bahasa Yunani apetanen, mati sungguhan. Dia benar-benar mati. Bukti bahwa ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Itu berarti benar-benar nyawanya terlepas dari tubuhnya. Sebab di situ dia mewakili manusia menerima murka Allah terhadap dosa. Di situ Yesus menanggungnya. Tapi kemudian Yesus berhasil mengalahkan maut. Dia bangkit. Dan kemudian orang percaya yang tidur tadi mengalami kebangkitan. Bagi kita yang hidup dalam Yesus, sengat maut itu sudah hilang. Dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena itu kategori orang yang akan dikumpulkan bersama Allah adalah yang pertama, mereka yang percaya Yesus telah mati dan bangkit. Sehingga orang percaya kepada Yesus akan hidup walaupun sudah mati. Mereka yang percaya itu akan dikumpulkan bersama dengan Allah. Mereka yang percaya kepada Yesus, bukan yang di KTP-nya tertulis Tuhan menyambutnya. Itulah pengharapan di balik kematian. Menangis tidaklah salah, tetapi berserah diri, berpengharapan jauh lebih baik. Dan saya melihat iman ibu janda di tempat ini bersama dengan anak-anak, sungguhlah sangat teguh di dalam hidup iman. Ketika nanti pemakaman selesai, keluarga pada pulang, mungkin baru di situ Mama Elton akan melihat kehidupan yang berbeda. Tapi kita akan menopang dalam doa. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan menguatkannya dalam segala keadaan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa malam hari ini kami kembali disentuh dan dijamah oleh kebenaran-Mu. Bahwa kami Tuhan menjalani kehidupan ini seperti kehidupan yang Tuhan harapkan. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa kami yang telah lahir pasti akan mati. Tapi firman Tuhan meneguhkan kami malam hari ini, bahwa semua yang lahir akan mati, tapi bahwa kami berbahagia mati di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.